Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Temi Indah Setiawati. Saya dari kelompok 8 ingin mempresentasikan tentang peraturan dan regulasi. Di kelompok kami terdiri dari Muhammad Sohibul Barokah, juga saya dengan Temi Indah Setiawati. Pertama, kenapa sih alasan diperlukan sebuah undang-undang ITE? Pertama, sederhananya UU ITE ini atau Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ini mengatur mengenai informasi transaksi elektronik. UU ITE pertama kali disahkan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebelum akhirnya direvisi dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Lalu, pemerintah perlu banget nih mendukung pengembangan teknologi informasi melalui infrastruktur hukum dan pengaturannya, sehingga pemanfaatan teknologi informasi ini dilakukan secara aman untuk mencegah penyalahgunaan dengan memperhatikan nilai-nilai agama, sosial budaya masyarakat Indonesia. Lalu, menjamin kepastian hukum untuk masyarakat yang melakukan transaksi elektronik dengan dan mendorong adanya pertumbuhan ekonomi di Indonesia, serta salah satu upaya pencegahan adanya kejahatan yang dilakukan melalui internet atau dunia maya, dan melindungi masyarakat dan pengguna internet lainnya dari berbagai tindakan kejahatan online. Lalu, hal-hal apa saja yang diatur dalam Undang-Undang ITE? Ini ada di pasal 27 ayat 3 tentang penyebaran informasi atau dokumen elektronik yang melanggar kesusilaan. Pasal 27 ayat 4 tentang penghinaan atau pencemaran nama baik melalui media elektronik. Pasal 28 berisi tentang penghinaan atau pencemaran nama baik. Di pasal 45 ayat 1 tentang pelanggaran terhadap hak cipta dan atau hak terkait. Dengan pasal 51 ayat 2 ini tentang tindak pidana penyebaran konten yang melanggar norma agama dan norma kesusilaan di pasal 54 tentang penyimpanan data elektronik. Selanjutnya, ini tentang hak cipta dan hak paten serta hak merek yang akan dilanjutkan oleh kelompok kami yaitu Mas Sohibul Barokah. Mas Sohibul, silahkan dipaparkan tentang presentasinya. Terima kasih. Mbak Demi, terima kasih untuk menjelaskan tadi bab 1 dan bab 2. Sekarang giliran saya, bab 3. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Soebul Barokah, 2020 4350 1505. Terima kasih untuk Mbak Temi dalam menjelaskan bab 1 dan bab 2. Di sini saya Muhammad Soebul Barokah dengan NPM 2020 4350 1509 akan menjelaskan bab 3 yaitu hak cipta, hak paten, dan hak merek. Mengapa perlu Undang-Undang ITE? Sederhananya, Undang-Undang ITE atau Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik itu adalah undang-undang yang mengatur mengenai informasi dan transaksi elektronik. Undang-Undang ITE pertama kali disahkan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebelum akhirnya direvisi dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Pemerintah perlu mendukung pengembangan teknologi informasi melalui infrastruktur hukum dan pengaturannya sehingga pemanfaatan teknologi informasi dilakukan secara aman untuk mencegah penyalahgunaannya dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan sosial budaya masyarakat di Indonesia. Menjamin kepastian hukum untuk masyarakat yang melakukan transaksi elektronik, mendorong adanya pertumbuhan ekonomi Indonesia. Salah satu upaya mencegah adanya kejahatan yang dilakukan melalui internet, melindungi masyarakat dan pengguna internet lainnya dari berbagai tindak kejahatan online. Hak cipta ini merupakan hak eksklusif pencipta terhadap suatu ciptaan yang diwujudkan dalam bentuk nyata. Hak ini berlaku bagi ciptaan yang sudah ada maupun belum diterbitkan. Tujuannya itu menentukan siapa yang berhak mendapatkan keuntungan dari uh, ciptaannya tersebut. Hal ini tentu saja dilakukan oleh sang pembuat atau si penciptanya. Uh, terus hak paten. Hak paten ini merupakan hak eksklusif inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang paten. Tujuannya itu untuk menjaga agar hasil invensi tidak
diproduksi atau dijual oleh pihak lainnya. Dan untuk hak merek merupakan hak eksklusif yang diberikan kepada pemilik merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu. Tujuannya adalah untuk menghindari adanya pihak lain yang menjual produk atau jasa dengan kesamaan merek. Hak cipta, hak merek, dan hak paten ini termasuk dalam hak atas kekayaan intelektual yang dikenal dengan haki, yang memiliki perbedaan mendasar dari segi pengaturan, perlindungan hukum, masa berlaku, hingga tujuannya. Tetapi ketentuan pengaturan undang-undang hak cipta ini masih menggunakan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Oke, dan sekarang kita ke bab 4. Tentang haki. Haki ini singkatannya adalah hak kekayaan intelektual adalah cara untuk melindungi kekayaan intelektual dengan memakai atau menggunakan instrumen hukum, di antaranya yaitu hak paten, merek, cipta, dan indikasi geografis, rahasia dagang, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, dan perlindungan varietas tanaman. Pengaturan hukum haki di Indonesia ini dapat ditemukan dalam pertama Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, nomor 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, nomor 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, nomor 4 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Varietas Tanaman, nomor 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, nomor 6 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, dan Nomor 7, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Oke, sekian dari kami tentang presentasi tersebut. Eh, dan terima kasih untuk semuanya yang bagi kalian yang telah melihat presentasi kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.